Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, bagi Anda yang saat ini sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Karena sampai saat ini ternyata para pemirsa yang sudah antusias banget itu ternyata banyak sekali. Kita sudah mendapatkan 5.000 subscriber hingga saat ini. Terima kasih. Bagi Anda semuanya yang hingga saat ini masih kebingungan bagaimana cara untuk mengajari anak-anak untuk belajar secara online, kita punya beberapa tips dan trik yang bisa Anda lakukan supaya anak-anak ini tetap lancar belajar walaupun dia di rumah. Seperti yang kita ketahui, saat ini Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, sudah menginformasikan bahwa bagi beberapa sekolah yang masih terkategori zona berbahaya, belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ya, atau secara kumpul bersama seperti biasa, itu masih belum boleh untuk dilaksanakan. Lagi-lagi, kelas belajar online itu menjadi cara yang memang harus dilakukan pada saat situasi seperti ini. Namun, beberapa yang memang kita sudah mendapatkan informasi, anak-anak yang usia belia, contoh kelas 1 SD, kelas 2 hingga kelas 3, biasanya itu masih agak kesulitan ketika harus menjalani pembelajaran secara online. Nah, kami di Bintang Mulia Homeschooling sudah memiliki beberapa pengalaman terkait untuk melaksanakan pembelajaran online, khususnya bagi anak-anak yang memang usia kelas bawah. Nah, catatan kami yang pertama adalah anak-anak usia kelas bawah ini memang masih kurang nyaman kalau pembelajaran itu harus dilakukan secara online. Jadi, sepengalaman kami, beberapa kelas 1, 2, dan 3 itu sebetulnya memang masih belum piawai untuk menggunakan gawai. Nah, dari pemahaman tersebut, maka harusnya pembelajaran itu memang lebih banyaknya adalah porsi dari orang tua. Lalu kemudian yang kedua, terkadang penggunaan gawai ini ketika kita sudah memperkenalkan kepada anak, tetapi anak-anak ini itu usianya terlalu dini, justru malah akan menjadi bumerang. Bukannya mereka nanti akan menggunakan gadget itu untuk belajar, untuk mencari sumber-sumber informasi, tetapi dengan mereka itu sudah bisa menggunakan gawai, mereka justru malah akan menggunakan untuk aktivitas lain. Yang paling mudah adalah browsing game, ya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya harus kita hindari. Apalagi ingat, tujuan utama kita melaksanakan pembelajaran online adalah supaya anak-anak kita, walaupun di rumah, mereka tetap mendapatkan tambahan wawasan. Biasanya kami untuk mensiasati hal seperti itu, kami akan meminta bantuan kepada orang tua supaya masih tetap mau dan juga masih mengusahakan untuk mendampingi putra dan putrinya nanti untuk membahas materi-materi pembelajaran di kelas 1 SD. Nah, saya rasa pada level kelas 1, 2, dan kelas 3 SD, materi pembelajaran itu masih bersifat yang sederhana. Sehingga, misal pun orang tua ini bukan berbasic adalah seorang pengajar, seorang pendidik, saya yakin materi ini masih bisa dicerna oleh orang tua, kemudian disampaikan kembali kepada anak-anak mereka. Beda ceritanya nanti kalau usia anak itu sudah kelas atas, mulai 4 ke atas, 4 SD ke atas, itu mungkin akan ada mulai beberapa materi yang memang orang tua itu tidak mengetahui. Nah, berdasarkan dari pemaparan ini, ada baiknya orang tua jangan terlalu mendorong anak, mempush anak supaya dia itu benar-benar belajar dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kita harus menyadari dulu, esensi dari belajar adalah setiap hari, setiap saat dia melakukan suatu aktivitas itu, dia itu memperoleh tambahan wawasan dan juga informasi. Tidak harus secara formal, dia harus membaca, terus kemudian duduk pada sebuah meja dengan rentang waktu tertentu, tidak harus. Tetapi pendek-pendek pun durasinya tidak apa-apa, tetapi yang penting itu dalam keseharian itu selalu diulang-ulang terus. Nah, dari hal itu nanti mereka akan mendapatkan tambahan wawasan informasi, tetapi materi itu sudah dikemas oleh orang tua. Nah, ini yang penting, sehingga materi itu tidak harus diberikan secara straight, ya, lurus, kaku, itu tidak. Orang tua itu nanti boleh untuk merencanakan cara-cara pembelajaran yang lebih santai, terus kemudian aktivitas yang memang sengaja didesain, konsepnya itu semacam kayak belajar tapi sambil bermain.
Jadi dia melakukan aktivitas, tetap nanti materi-materi yang harusnya memang tersampaikan di buku itu juga nanti tersalurkan kepada anak. Nah, model-model pembelajaran seperti itulah yang sering kita coba di Bintang Beli Homeschooling ini, karena kami adalah homeschooling yang memang berbasis secara online. Ada kendala untuk melaksanakan pembelajaran anak usia dini, tetapi kita mencoba untuk mengantisipasi itu dengan hal-hal yang memang menyenangkan. Kami sepakat bahwa untuk anak-anak yang usianya usia kelas bawah, ikatan atau bonding yang ditampilkan secara langsung, terus kemudian face to face, dengan sentuhan, dengan perhatian, mimik muka, dan kalimat-kalimat yang mendukung, diberikan secara langsung itu justru lebih baik ketimbang nanti membingungkan anak dengan pembelajaran yang online melalui gawai.